Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Apa kabar yang berada di rumah? Saya berharap iman kita tetap terpelihara di dalam Tuhan Yesus Kristus. 17 November 2023 kita sudah berada di hampir saja meninggalkan bulan November untuk ke Desember dan setelah itu selesai 2023. Saya berharap sampai saat ini saudara dan saya tetap semangat untuk melakukan pekerjaan baik karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan terhadap apapun yang kita lakukan di dalam setiap aktivitas kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum hari ini saya menyampaikan pikiran-pikiran Tuhan yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan kepada saya dan juga kepada kita semuanya.
ada satu pujian yang ingin saya hantar kepada kita semuanya. Kiranya ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita ikuti bersama. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik. Berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Can't let you go, and let you go. Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya, yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih ya Tuhan, yang
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya pujian tadi boleh semakin mendekatkan kita untuk mengingat betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha segala-galanya. Sehingga saudara dan saya harus jauh dari segala sesuatu yang membuat kita seakan-akan kita terintimidasi dan membuat kita tidak mampu melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, untuk menunjang pelayanan Eklesia Kediri Foundation, saya mengingatkan melalui live streaming ini kepedulian saudara dan saya, kita semuanya yang saat ini bergabung dengan saya di live streaming Eklesia Kediri Foundation. Manakala sebelah kiri, sebelah kanan, kerabat, sahabat atau siapapun yang terindikasi menyalahgunakan narkotika, silakan Anda bisa kontak kami Eklesia Kediri Foundation melalui 0853 303 48999 atau di 0354 2899952. Kenapa Anda harus kontak kami? Karena dengan Bapak Ibu sekalian peduli untuk memberikan informasi manakala disinyalir lingkungan Bapak Ibu sekalian terdeteksi ada yang menyalahgunakan narkotika, Bapak Ibu sekalian telah menyelamatkan mereka-mereka ini dari pidana. Karena ketika Bapak Ibu kontak kami, mereka akan bebas dari hukuman pidana. Artinya mereka memiliki hak untuk dipulihkan melalui kegiatan pemulihan yang ada di Eklesia Kediri Foundation. Kepedulian Bapak Ibu dan saya dalam rangka kita meminimalisir peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika adalah merupakan peran serta kita untuk meminimalisir peredaran narkotika yang sudah membawa bangsa kita, bangsa yang kita cintai Indonesia dalam status darurat narkotika. Sekali lagi kontak kami, segera laporkan manakala Bapak Ibu mengetahui ada tindakan-tindakan penyalahgunaan narkotika melalui Eklesia Kediri Foundation. Baik, kita akan kembali kepada firman Tuhan siang hari ini. Seperti yang sudah saya bagikan Bapak Ibu bahwa hari ini kita akan mencermati pikiran-pikiran Tuhan, yaitu sesuatu yang menurut saya adalah hal yang perlu untuk kita pelajari. Kenapa? Karena itu tadi kita sudah masuk di penghujung tahun 2023. Tentu saja selama berjalan di 2023 banyak sekali hambatan, tantangan yang mungkin membuat Bapak Ibu sekalian seakan-akan sudah tidak ada kemampuan untuk dapat menuntaskan semua yang sudah kita bangun di awal 2023 lalu. Bagaimana merespon tantangan? Ini adalah tema untuk saya sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, kehidupan memang selalu penuh dengan tantangan. Sepakat dengan saya, katakan amin. Ya. Karena itu saya katakan sangat penting bagi saudara dan saya atau bagi kita semuanya untuk belajar bagaimana bisa merespon tantangan itu dengan benar. Tentu saja karena iman kita adalah dibangun di atas kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita merespon tantangan? Tentu saja harus berdasarkan kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tantangan memang tidak bisa dielakkan. Dan tantangan itu bakal dan akan terus ada menyertai kehidupan saya dan saudara. Amin. Kita harus belajar ya ketika kita merespon tantangan. Belajar untuk merespon tantangan itu dengan tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan putus asa ya. Jangan putus asa ketika masalah sepertinya kok tidak ada titik terang ya. Kita sudah tahu beberapa waktu yang lalu ada satu kasus lagi bunuh diri karena merasa sudah gak ada jalan keluar. Tekanan yang luar biasa sehingga memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ini yang saya katakan orang-orang yang gagal dalam merespon tantangan. Yang ketiga, kita perlu belajar menjadi cerdik. Ya, diperlukan kecerdikan, strategi-strategi manakala kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Tentu saja strategi yang harus kita tetapkan itu yang selaras dan sinergi dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini ya kita akan belajar bagaimana merespon tantangan dengan benar seperti apa yang sudah saya katakan di awal tadi. Nah,
Tantangan memang ini akan menjadi kendala di dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita bergerak untuk menuju kepada tujuan hidup kita. Banyak orang mencoba untuk menghindari tantangan. Mereka berusaha mengambil jalur yang aman-aman saja. Artinya mereka takut untuk menaikkan kehidupannya pada level yang di atasnya. Jadi mereka lebih asik berada pada zona nyaman. Ya. Padahal sebenarnya kalau saya boleh katakan, seseorang yang mengalami progres di dalam kehidupannya pasti tidak akan lepas dari tantangan. Ibarat orang yang ujian, pasti dia akan naik kelas. Karena itu pada hari ini sebagai orang percaya, saya ingin kita kembali mencermati di dalam firman Tuhan. Bagaimana seharusnya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan merespon setiap tantangan yang ada. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, siapkan catatannya ya, supaya kita bisa mencatat sesuatu yang kira-kira itu menjadi satu hal yang bisa memberikan satu spirit bagi iman saya dan saudara. Kita akan periksa di dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya. Saudaraku yang terkasih, apa yang sudah kita dengar di dalam pembacaan firman Tuhan Keluaran 14 ayat 21 dengan ayat yang ke-22, saya jadikan sebagai dasar bagi kita untuk kita mengerti bagaimana kita merespon tantangan yang benar menurut firman Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat yang ke-22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara, digaris bawahi di ayat yang ke-21, laut ya. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Laut berbicara apa? Persoalan. Ya, saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, laut ini berbicara persoalan apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi saat ini. Dan semalam-malaman, artinya ini tidak ada jeda sedikit pun. Semalam suntuk ya. Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur. Garis bawahi angin timur yang keras. Kita akan tahu makna dari setiap hal yang sudah kita garis bawahi pada saat firman Tuhan ini disampaikan. Kemudian di ayat yang ke-22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut. Ini yang menarik. Laut tadi berbicara apa? Persoalan. Bagaimana orang Israel, ya, Israel saat ini adalah saudara dan saya. Bagaimana saudara dan saya bisa berjalan di tengah-tengah persoalan. Ya. Jadi kalau tadi saya katakan ada orang yang menghadapi tantangan tapi dia berusaha untuk menghindari tantangan, berarti tidak selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dari pembacaan ayat 22 ini jelas bagi saya dan saudara bahwa setiap tantangan yang ada di depan kita, firman Tuhan ajarkan bagi saya dan saudara, harus kita hadapi, ya, harus kita jalani. Amin, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di dalam Keluaran 14 ayat 21 dan 22 ini mengisahkan satu kisah yang paling fenomenal saya katakan, ya. Ketika bangsa Israel menyeberangi laut Teberau, ya, dan di dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ini sudah banyak ya
di antara kita yang sangat hafal dengan kisah ini ya. Bahkan mungkin sudah khatam, tapi banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa mengambil sarinya, benang merahnya terhadap apa yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. Kita boleh tahu bahwa saat itu bangsa Israel, bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa pilihan yang dahulu menjadi budak di tanah Mesir. Kemudian Tuhan ingin mengubah kehidupan mereka yang namanya sesuatu yang dikasihi oleh Tuhan. Pasti Tuhan sedang merancang sesuatu yang baik buat mereka. Mereka Tuhan bawa keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, saat itu mereka terjepit di padang gurun, saudaraku. Ya, dan di hadapan mereka ada laut. Sementara di belakang mereka ada Firaun. Ya, dengan bala tentara pasukan berkudanya yang mau membawa bangsa Israel ini kembali ke Mesir. Kembali ke Mesir untuk apa? Diperbudak, menjadi budak lagi di sana. Saudaraku, kalau kita berimajinasi sedikit ya, kita kembali pada masa itu. Di depan ada laut, kanan kiri jurang, di belakang ada Firaun dengan pasukan tentara berkudanya. Bangsa Israel ada di tengah-tengah dalam kondisi terjepit. Bisa nggak kita bayangkan bagaimana caranya supaya mereka ini bisa lolos? Secara manusiawi, secara logika rasanya nggak mungkin. Tapi kita tahu ending dari cerita ini. Mereka berhasil. Bahkan mereka bisa menyeberangi laut Teberau. Luar biasa mujizat Tuhan. Ya saya katakan iya. Tapi sebenarnya kita sudah tahu bahwa Tuhan kita bisa melakukan apapun. Tapi sebenarnya yang menarik bagaimana peristiwa ini bisa terjadi bagi bangsa Israel itu yang akan kita cermati siang hari ini. Tidak ada salahnya kita akan membuka kisahnya dari awal ya, kita akan mundur kepada pembacaan pada pasal sebelumnya supaya kita menjadi jelas apa sebenarnya yang menyebabkan sehingga bangsa Israel boleh berjalan di atas persoalan. Bangsa Israel boleh merespon, melewati tantangan yang ada. Kita akan cek di dalam Keluaran 14 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baalsefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baalsefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka
tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Amin. Saya berdoa pembacaan kisah yang fenomenal ini semakin memberikan kekuatan bagi saya dan saudara, untuk kita mulai percaya bahwa apapun kendala yang saat ini engkau hadapi, itu bukan ranah saudara dan saya untuk menyelesaikannya. Karena Tuhan berkata di dalam Keluaran 14, di ayatnya yang terakhir, ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Seharusnya kita memiliki spirit yang luar biasa ketika kita mendengar suara Tuhan secara langsung. Aku yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara yang terkasih, mari kita telaah satu persatu pembacaan firman Tuhan di dalam Keluaran 14 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian ayatnya yang kedua. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot. Saya sering katakan segala sesuatu yang ditulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab itu bukan sekedar untuk penuhin Alkitab saja, tapi semuanya itu mengandung makna. Dan ketika saudara dan saya mengetahui makna itu, akan semakin jelas kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa bangsa Israel, Tuhan perintahkan untuk mereka berkemah di depan Pi-hahirot. Di depan Pi-hahirot. Pi-hahirot itu adalah bahasa Ibrani, artinya mulut jurang. Tuhan menghendaki bangsa Israel berkemah di depan mulut jurang. Apa maknanya bagi saya dan saudara? Tuhan mengajarkan saya dan saudara, hidup itu jangan terlalu asik dengan zona nyaman. Amin. Ya. Kalau saudara ingin mendapatkan sesuatu, ada satu progres di dalam hidupmu, jangan asik dengan zona nyaman. Harus berani dengan tantangan, menghadapi tantangan. Bangsa Israel, Tuhan minta berada di mulut jurang. Apakah hanya untuk menakut-nakuti bangsa Israel? Tidak. Di ayat yang ke-21 jelas bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Nah, kalau saat ini engkau sedang ada di dalam persoalan pergumulan, engkau sedang berada di hadapan satu hal yang seakan-akan meluluhlantakkan segala sesuatu yang engkau miliki di dalam hidupmu, siap-siap Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagimu. Ya, kita lanjutkan ya. Tuhan meminta bangsa Israel untuk berkemah di depan Pi-hahirot. Ya, saya sederhanakan lagi, berkemah di depan mulut jurang. Artinya srit aja ya. Kalau kita salah di dalam mengartikan perintah Tuhan, kita pasti bisa jatuh. Ya. Antara Migdol juga dari bahasa Ibrani, artinya menara. Menara ini berbicara apa? Perlindungan. Ya, di dalam kitab Mazmur, menara, Daud selalu berkata, engkau adalah menaraku, engkau adalah perlindunganku. Ya, ada mulut jurang. Tapi kalau kita cermat, ya, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita, yang tidak akan membiarkan kita akan tahu bahwa dalam setiap tantangan yang Tuhan luaskan terjadi, bahkan mungkin seperti singa yang mengaum-ngaum, yang akan sepertinya mau melahap kita, di situ ada Tuhan. Amin. Ya. Ingat di dalam Matius 11
Di sana jelas Tuhan katakan, kuk yang kamu pikul adalah ringan. Kenapa? Karena Tuhan yang pikul. Amin. Ini sama dengan apa yang kita baca pada pembacaan di Keluaran 14. Mikdol berbicara tentang menara. Artinya di dalam keadaan tidak nyaman yang saat ini mungkin engkau hadapi, ada perlindungan Tuhan yang akan terjadi, yang akan kita rasakan. Amin. Ya. Dan laut. Berbicara apa laut? Persoalan. Belum selesai. Tepat di depan apa? Baal Zephon. Baal ini adalah dewa orang Kanaan. Artinya apa? Dewa badai. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah mulai bisa membayangkan bangsa Israel berbicara saya dan saudara. Israel masa kini. Saudara dan saya ada di depan mulut jurang. Kita sedang berdiam. Kita sedang ada di depan mulut jurang. Firman Tuhan katakan, mulut jurang ini ada di antara menara dan persoalan, ya. Kemudian di depan ada dewa badai. Wow, saya nggak bisa bayangkan. Ketika Tuhan izinkan, Tuhan pilih, ya kan? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Artinya Israel masa kini yang sedang berada pada situasi dan kondisi seperti yang kita baca di dalam Keluaran 14 ayat yang kedua, berarti saudara dan saya adalah umat pilihan. Itu dulu yang harus kita sadari. Ini yang akan memberi semangat bagi saya dan saudara. Amin. Ya. Ada tantangan saat ini. Sepertinya kita mau jatuh di dalam tantangan itu karena berada tepat di belakang kita. Tidak ada, seakan-akan tidak ada pertolongan. Ada badai, tantangan depan kita, jurang badai terus seakan-akan mau ngepus kita. Kita tidak berdaya. Kemudian laut, persoalan bergulung-gulung silih berganti, membuat saudara dan saya seakan-akan tidak punya kemampuan untuk mengatasi itu. Menghadapi gelombang persoalan yang cukup besar, siapa yang kuat? Ya, kapal tidak akan tenggelam di laut kecuali kalau persoalan itu masuk di dalam tubuh kapal. Amin. Itu juga saya dan saudara. Di sini firman Tuhan katakan perlindungan Tuhan tetap ada. Amin. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel. Artinya apa? Tuhan tahu gak sih kalau Israel ini dalam bahaya? Dalam ancaman? Tahu. Jadi berhentilah Bapak Ibu sekalian. Ketika engkau ada di dalam tantangan yang seakan-akan tidak bisa engkau selesaikan. Dan engkau berkata Tuhan tidak tahu apa yang aku alami. Tuhan tahu. Amin. Mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Nah, ayatnya yang keempat. Aku, huruf besar, Tuhan yang sedang berbicara di sini. Aku akan mengeraskan hati. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Firaun berbicara apa? Dunia. Ya. Maknanya apa bagi saya dan saudara? Tuhan meluaskan setiap tantangan itu. Bagi saya dan saudara, Tuhan punya maksud. Apa maksud Tuhan? Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Amin. Berbahagialah kalau saat ini Bapak Ibu sekalian dipilih Tuhan untuk menjadi sarana Tuhan. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tapi sayang, bangsa Israel tidak peka dengan rencana Tuhan. Kalau kita membaca terus di pasal selanjutnya, ayatnya yang ke-10. Ya, coba tolong dibacakan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka.
Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ya, pertanyaan saya, ketika kita sedang menghadapi tantangan, kenapa akhirnya kita menjadi takut? Kenapa kita menjadi takut? Apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka bisa melewati keluar dari tanah Mesir dengan 10 tulah yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Mesir. Masih kurang. Mereka takut. Kenapa mereka takut? Pertanyaan saya, kenapa mereka takut? Dan mana tadi? Tadi ayat berapa tadi ya? Ya, ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Ya, Bapak Ibu sekalian, logikanya kalau kita akan berjalan, kita mau mencapai satu tujuan. Bagaimana cara kita berjalan? Di manakah pandangan kita? Harus ya ke depan. Benar sekali, pandangan kita harus ke depan. Jadi ketika kita akan membuat satu pencapaian, sementara kita sibuk terus menoleh ke belakang, tersandung tidak? Yes. Apa yang akan menyandung Bapak, Ibu, dan saya? Ketika kita menoleh ke belakang, di belakang kita ada Firaun dengan tentara kudanya yang berjumlah 3 juta orang. Dikisahkan di dalam firman Tuhan ini berbicara apa? Segala sesuatu yang mengintimidasi saya dan saudara. Jangan coba-coba usaha hari gini gitu loh. Dolar lagi naik. Jangan expand dulu. Jangan udah kita baik-baik saja, kita nikmati aja yang ada sekarang. Tanpa pencapaian apapun gak apa-apa, yang penting selamat. Selamat slumun itu kata orang Jawa. Ya. Ini bukan pikiran Tuhan, kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Saya suka banget mengingatkan kepada kita semuanya, Yesus datang untuk membuat saya dan saudara hidup. Dan hidup yang Dia berikan bagi saya dan saudara bukan hidup yang biasa, tapi hidup yang berkelimpahan. Tapi menuju ke sana, saudara dan saya harus mengetahui apa yang Tuhan desain bagi saya dan saudara. Saudara dan saya Tuhan ajarkan, yang kita pandang hanyalah firman Tuhan. Bukan kita menoleh ke belakang, karena menoleh ke belakang akan membuat saudara dan saya menjadi takut untuk melangkah. Bahkan lebih jauh dari itu, kita jatuh karena ketakutan kita. Lalu ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat yang ke-14, ayatnya yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Sering sekali di dalam kehidupan kita ada ancaman, kegagalan, ada sesuatu di luar prediksi. Yang paling sering kita lakukan adalah kita menginventarisir sesuatu yang mengejar pengakuan diri kita. Artinya kalau kita mengejar pengakuan, ada orang lain yang kita salahkan. Ya, kita mulai mengidentifikasi si Anu, si B, si Kui, ya macam-macam. Ya, seakan-akan kita ini yang benar-benar sendiri. Ya. Ini dilakukan oleh orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ya. Bukan orang-orang dunia, bukan orang Mesir, bangsa Israel. Yaitu saudara dan saya. Lebih sering kita membenarkan diri kita dengan kita mencari biangnya. Mereka menyalahkan Musa. Mereka mendurhakai Musa. Mereka minta pertanggungjawaban dari Musa. Seberapa banyak anak-anak Tuhan juga melakukan hal yang sama. Saudaraku yang terkasih, dalam situasi seperti ini, bangsa Israel komplain kepada Musa yang dianggap mencelakakan mereka karena telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
Tapi puji Tuhan, Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi tanpa syarat. Tuhan kembali menyatakan kebesaran kuasa-Nya dengan Tuhan meminta Musa untuk membelah laut Teberau menjadi jalan bagi bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel saat itu menjadi ketakutan? Karena mereka melakukan hal yang salah. Kalau kita baca sebelumnya, sebelum Keluaran 14, Tuhan untuk menuntun bangsa Israel menyediakan dua hal yang harus dilihat oleh bangsa Israel. Pada siang hari tiang awan, pada malam hari tiang api. Ketika mereka ada di dalam tantangan, mereka berada di depan jurang dan mereka dimata-matai, mereka dibayang-bayangi oleh si dewa badai. Mereka berada di laut persoalan, mereka tidak melihat tiang awan yang ada di depan mereka. Mereka menoleh ke belakang, artinya apa? Mereka tidak mau melihat Tuhan. Mereka tidak mau kembali kepada firman Tuhan, mereka tidak mau percaya kepada janji Tuhan. Mereka menoleh ke belakang sehingga mereka takut. Dan ketika mereka takut, apa yang mereka lakukan? Mereka mendiskreditkan, mereka menjudge, mereka menghakimi. Dan itulah yang sering terjadi pada anak-anak Tuhan. Lebih mudah menghakimi daripada melihat kepada kebaikan Tuhan. Bangsa Israel menggerutu. Kita pelajari di dalam Yuda 1 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Amin. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Halo, ya. Kenapa kita tidak bisa melewati tantangan? Karena yang keluar dari mulut kita hanya gerutuan, mengeluh. Sehingga kekuatan kita habis. Kenapa bisa habis? Karena kita menoleh ke belakang, ketakutan menggerogoti semangat saudara dan saya. Ya. Jadi strateginya supaya kita bisa benar-benar menikmati tantangan yang memang Tuhan izinkan untuk membuat saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Jangan mudah kehidupan saya dan saudara mengeluh, apalagi sampai menggeruntu. Kalau bahasa Jawa menggeruntu itu apa ya? Ngedumel, ngersulo, ya. Ini yang sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan, bangsa Israel. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Maunya Tuhan itu 3 hari selesai. Mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi yang terjadi 38 tahun. Mereka terlunta-lunta ya. Tapi saya katakan mereka gak terlunta-lunta, Tuhan pelihara kok. Tapi mereka harus mengembara. Ya, mereka harus mengembara di padang gurun. Mereka harus melewati itu. Kenapa? Karena ternyata bangsa Israel ini belum siap untuk menerima berkat Tuhan, sehingga Tuhan harus mempersiapkan mereka. Ya. Jadi ketika apa yang engkau bangun di dalam hidupmu, sesuatu yang sudah engkau canangkan, ya, sesuatu yang sudah diplot gitu ya, ternyata belum bisa kau petik. Sesuatu yang sudah engkau tanam belum bisa engkau petik. Jangan cepat mengeluh, menggerutu. AIU karena ini, karena itu. Tidak. Kita belajar dari bangsa Israel. Bisa jadi karena saudara dan saya belum cakap untuk menerima berkat Tuhan itu. Sehingga Tuhan harus membuat saudara dan saya benar-benar siap
mengelola berkat itu, sehingga berkat itu akan menandakan kemuliaan Tuhan, akan mengartikan bagi setiap orang yang melihat apa yang Tuhan kasih bagi saya dan saudara. Terpancar kemuliaan Tuhan di sana. Jadi wadah yang akan Tuhan berikan, yaitu hati saudara dan saya, sedang Tuhan persiapkan untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa. Hindari untuk mengeluh dan menggerutu, supaya saudara dan saya benar-benar dapat menjalani rencana Tuhan. Gak perlu lama dalam kita melewati setiap tantangan yang ada. Ada menara Tuhan, ada perlindungan Tuhan, yaitu ketika saudara dan saya tidak menyerah dengan tantangan yang ada. Kita periksa di dalam Mazmur 61. Di 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang benar-benar dapat merespon firman Tuhan yang baru saja kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Seperti yang sudah saya katakan, di tahun 2023 terlalu sering ya banyak orang mengakhiri hidupnya karena tidak kuat dengan intimidasi persoalan, tidak kuat dengan tantangan yang sedang dia hadapi. Mereka berpikir dengan mereka mengakhiri hidupnya selesai semuanya. Saudaraku yang terkasih, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 saya mencatat satu hal, bahwa ketika kita menghadapi pencobaan, Tuhan selalu ada. Dan firman Tuhan katakan di sini bahwa Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai. Garis bawahi, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya mengalami pergumulan itu dan harus kita selesaikan sendirian. Dan Dia tidak akan membiarkan ada tantangan yang melebihi kekuatan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Pada saat saudara dan saya menghadapi tantangan, firman Tuhan katakan Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Seberapa banyak yang percaya dengan firman Tuhan yang hari ini memberikan kekuatan bagi kita untuk kita dapat melewati tantangan. Katakan amin. Saudaraku yang terkasih, dari kisah fenomenal perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan di Pihahirot, ya, kita belajar kalau Tuhan bisa membelah laut untuk membuat jalan bagi umat-umat yang dikasihinya, apakah tidak mungkin Dia juga mampu membelah persoalan, tantangan apapun yang saat ini di hadapan kita. Amin. Ya. Laut teberau apapun yang saat ini sedang engkau hadapi di dalam hidupmu, saya katakan tidak akan pernah menahan kuasa Tuhan yang besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bagian kita adalah percaya dan selalu mengandalkan Dia. Jangan komplain, jangan menggerutu, karena akan membuat saudara dan saya menghadapi persoalan baru di tengah-tengah kesulitan kita. Jangan menyerah, saya katakan, karena di tengah tantangan ada menara perlindungan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara, sehingga ketika kita percaya, kita tetap akan mampu melangkah dan endingnya saudara dan saya menerobos setiap kesulitan yang ada. Kita periksa di dalam Mazmur 61 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Selah. Sungguh Engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, seperti yang sudah saya katakan di awal,
Tuhan mau mendewasakan saya dan saudara. Tuhan meluaskan, ada tantangan tapi ada perlindungan Tuhan. Amin. Ini juga yang dinyatakan oleh pemazmur Daud. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya tidak takut dengan apapun yang menghalangi segala sesuatu yang akan saya lakukan untuk pencapaian hidup berkelimpahan sebagaimana apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan saya. Apa yang kita dapatkan dari peristiwa ajaib yang diperlihatkan kepada bangsa Israel bagi kehidupan saudara dan saya saat ini? Saudaraku yang terkasih, sebagaimana Tuhan berkuasa membelah lautan sehingga terbagi dua dan dapat dilewati, demikianlah juga Tuhan akan kerjakan dan lakukan itu bagi saya dan saudara. Syaratnya apa? Ya syaratnya kita paham dan mengerti. Kita tahu dan percaya bahwa dalam setiap tantangan di situ tetap ada menara. Menara yang berbicara perlindungan bagi saya dan saudara. Jangan melarikan diri dan selalu menghindari persoalan. Tapi kita meyakini bahwa firman Tuhan tetap akan Tuhan nyatakan. Firman Tuhan adalah janji Tuhan bagi saya dan saudara. Firman Tuhan adalah pelita bagi saya dan saudara. Berjalan di atas tantangan. Karena saudara dan saya tidak berjalan sendiri. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan dia lebih tahu. Bahkan dia lebih memahami kemampuan saya dan saudara. Modal saya dan saudara hanyalah percaya. Ya, kita akan segera mengakhiri firman Tuhan siang hari ini dengan satu pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Amin. Ya. Apa makna dari pembacaan firman Tuhan ini? Ketika saudara dan saya sedang menghadapi tantangan dan kita tidak takut, saudara dan saya bisa rest. Kita bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena menjelang pagi di situ kita akan melihat pertolongan dari Bapa kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang terkasih, sebagai penutup firman Tuhan siang hari ini, berseru kepada Tuhan, jangan ada rasa takut. Berseru kepada Tuhan, jangan dibarengi dengan sikap-sikap yang bukan identitas kita. Identitas saudara dan saya adalah sukacita. Ketika kita menggeruntu, ketika kita ngersulo, ketika kita mengeluh, saudara dan saya sedang tidak berjalan di dalam jalan Tuhan. Karena itu cepat-cepat kita introspeksi diri. Kalau saat ini ada tantangan dan kau sibuk untuk mengeluh, engkau sibuk untuk menyalahkan orang lain, engkau sibuk untuk menyalahkan dirimu sendiri, mari kita memperbaiki diri kita oleh karena firman Tuhan. Percaya bahwa menara Tuhan yang berbicara perlindungan bagi saya dan saudara selalu ada dimanapun kita berada dalam segala situasi kita. Saya yakin dan percaya ketika kita menjadikan janji Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kita menghadapi setiap tantangan yang ada, saudara dan saya akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Karena setiap tantangan yang Tuhan luaskan terjadi, Tuhan punya rencana agar dunia tahu kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Terima firman Tuhan siang hari ini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur sebab Engkau sungguh amat baik bagi kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu membuat kami untuk berjalan di dalam rel kebenaran firman-Mu. Untuk kami tetap kuat berpegang kepada firman-Mu. Sebab di dalam firman-Mu itu adalah kemenangan yang luar biasa bagi kami. Itu sebabnya siang hari ini ketika kami dibangun iman kami dengan firman-Mu, kiranya Roh-Mu saja Tuhan yang boleh terus menuntun kami Tuhan, menunjukkan
jalan bagi kami. Manakala saat ini kami ada di dalam pergumulan, kami tidak menoleh ke belakang, apalagi kami melakukan kesia-siaan, kami mengeluh, kami menyalahkan orang lain, kami menggeruntu. Tapi biarlah semuanya itu Tuhan, oleh karena Roh-Mu Tuhan boleh lalu dari kehidupan kami, sehingga kami boleh masuk di dalam tanah perjanjian. Kemuliaan daripadamu nyata bagi kami. Teguhkan dan kuatkan hati kami Bapa. Rema firman Tuhan ini boleh menjadi rema bagi setiap telinga yang mendengar dan setiap mata yang menyaksikan. Berkat-berkat-Mu Engkau berikan Tuhan, yaitu kekuatan bagi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh tetap ada di dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kiranya firman ini Tuhan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami, sehingga di penghujung tahun 2023 ini Bapa, kami boleh mengalami satu perubahan Tuhan. Kami boleh mengalami kemajuan iman Tuhan, di mana iman kami Tuhan boleh berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Teguhkan dan kuatkan kami masing-masing Tuhan, untuk kami tetap berjalan di atas rel kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini menerobos tantangan sudah kita terima dengan sukacita, dan saya percaya ketika kita tidak hanya sebagai pendengar saja, tapi kita mau melakukan firman Tuhan, akan ada sesuatu yang berbeda bagi saya dan saudara. Tetap semangat untuk mengisi setiap hari kita dengan rencana Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Jangan menyerah, jangan putus asa, dan jangan pernah takut. Terus melakukan hal yang baik, karena percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya yang terpanggil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berpisah dulu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.